Masih terjadi hal-hal yang mencederai demokrasi di Kabupaten Gianyar. Jadi seolah-olah ada oknum dari penguasa tertentu yang merasa ketakutan mungkin karena elektabilitas Partai Gerindra semakin naik. Jangan ngomong kita label aja demokrasi tapi perbuatan tidak mau demokrasi. Itu yang saya sesalkan. Karena dulu saya memang pelaku demokrasi. Perusakan barang milik orang lain dalam KUHP dikenakan pasal 406, dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan, begitulah bunyi hukum kita. Apakah akan ditindaklanjuti atau tidak? Pengrusakan yang terjadi terhadap baliho calon legislatif Partai Gerindra Gianyar hilang tak berbekas. Ada 5 baliho dinyatakan hilang. Baliho caleg Partai Gerindra di Desa Batu Bulan dirobek oleh oknum penjahat demokrasi. Baliho caleg Partai Gerindra di Desa Batu Bulan dirobek oleh oknum penjahat demokrasi. Iwayan Sudira atau Lanang Sudira yang juga seorang calon legislatif dari Partai Gerindra mengatakan bahwa ini adalah kejahatan politik yang telah mencederai hak demokrasi. Begitu juga Ketua PAC Kecamatan Sukawati Iwayan Suburyasa yang menuntut keadilan kepada yang berwenang. Apakah ada ketakutan akan kekalahan atau takut akan sosok perubahan yang ada? Swastiastu, Pak. Swastiastu. Pak, izin mengenai perobekan baliho ini kan bisa diceritakan sedikit kejadiannya, Pak? Kronologisnya begini, kemarin hari Sabtu tanggal 26, itu saya kebetulan pagi-pagi berangkat dari rumah melewati Desa Batu Bulan untuk menuju ke kawasan hutan mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai. Baliho caleg Partai Gerindra dengan ada gambar Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra itu masih terpasang dengan rapi. Tapi ketika saya pulang dari kawasan hutan mangrove sekitar jam 4 sore itu melewati Desa Batu Bulan itu, Jalan Raya Batu Bulan itu, perbatasan antara Denpasar dengan Gianyar itu masih terpasang. Nah kemudian malam sekitar kita jam 7 itu kami bersama teman-teman kader Partai Gerindra mengadakan monitoring untuk monitor bagaimana kondisi baliho kami di semua sudut kota Gianyar yang sudah terpasang. Ternyata di sana kami terkejut, baliho sudah robek, bukan robek sedikit gitu, jadi hilang semua, tinggal kerangkanya. Itulah yang kami sangat sayangkan sebagai kader Partai Gerindra, juga sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali bersama teman saya nih Pak Wayan Subur yang juga sekaligus sebagai ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sukawati itu sangat menyayangkan bahwa di zaman reformasi ini masih terjadi hal-hal yang mencederai demokrasi di Kabupaten Gianyar. Jadi seolah-olah ada oknum dari penguasa tertentu yang merasa ketakutan mungkin karena elektabilitas Partai Gerindra semakin naik, bahkan tertinggi sekarang. Kemudian elektabilitas calon presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto juga masih tertinggi. Nah, sehingga begitu terpasang baliho caleg Partai Gerindra dengan memasang gambar Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, ya, jadi ada oknum dari partai tertentu yang seolah-olah sudah merasakan ketakutan
sehingga baliho kami dilenyapkan. Siapa kira-kira nih Pak? Ya adalah oknum partai tertentu yang tentu punya kekuasaan. Ya, karena kami harus taat kepada instruksi daripada Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto, harus menjalin hubungan sesama kader partai dengan partai manapun untuk memupuk adanya persaudaraan dan persatuan Indonesia. Wilayah desa mana itu Pak? Perobekan itu terjadi? Ini masuk wilayah Desa Batu Bulan. Tanggal berapa kira-kira Pak? Kemarin tanggal 26 Agustus tahun 2023. Berapa baliho nih Pak? Satu aja? Baliho sudah 3 baliho, termasuk baliho saya sendiri juga lenyap. Baliho kawan saya Wayan Subur Yase, caleg DPRD Provinsi Partai Gerindra, juga ada 5 balihonya juga lenyap. Rencananya akan ada pelaporan apa bagaimana Pak? Nah ini saya minta keadilan daripada penyelenggara pemilu, khususnya KPU Republik Indonesia, kemudian KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Gianyar. Yang kedua, pengawas pemilu ini, Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Bawaslu Provinsi Bali, dan Bawaslu Kabupaten Gianyar, untuk menyikapi masalah. Kalau memang tidak boleh memasang baliho, semua harus dilepas. Kalau ini dilepaskan oleh aparat penegak hukum, katakanlah dalam hal ini misalnya Satpol PP seperti itu, mengapa hanya baliho dari Partai Gerindra saja, sementara dari partai lain masih terpampang sampai hari ini masih terpasang Di depan Banjar. Di tempat yang lokasi yang sama ya? di tempat yang sama. Di sana ada beberapa partai lain juga terpasang, ada Demokrat juga ada, Golkar juga ada, PDI juga ada. Tapi kenapa hanya Gerindra aja yang dilepas? Ada apa di balik ini semua? Pak, ini kan termasuk pengerusakan pidana Pak ya? Ya. Ada nggak rencana melapor ke pihak hukum? Rencana kami bersama dengan jajaran pengurus PAC Partai Gerindra Kecamatan Sukoharti akan menindaklanjuti ini untuk melaporkan ke aparat yang berwajib. Mudah-mudahan bapak-bapak di kepolisian nanti dapat menindaklanjuti daripada terjadinya kejahatan politik di Kabupaten Gianyar begitu yang dilakukan oleh oknum penjahat politik. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya, siang Pak. Siang. Pak, menyikapi dengan perobekannya sebagai Ketua PAC seperti apa Pak? Ya, saya akan mencari keadilan Pak. Ya. Ya, jadinya rasa adil di negara ini tidak ada. Tetap yang berkuasa itu dengan semena-mena dia berbuat seperti itu, di mana letak rasa keadilan di negara ini. Itu daerah mana aja dicabut benderanya? Oh, yang sudah 1 bulan yang lalu di Samung 1, kemudian di Banjar Seseh itu 1, di Singapura Induk itu 1, kemudian di depan Banjar Den Jalan 1, 12 bulan, kemudian yang terakhir ini di perbatasan antara Denpasar dengan Batulan kan Gianyar. Itu memang gambarnya, memang rangkanya masih di sana, cuma yang ini gambarnya diambil itu, tidak ada masih di sana. Ada nggak sedikit himbauan atau harapan kepada ya politik yang untuk komunikasi biar aman damai gitu Pak? Ya, saya tetap berharap kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang agar menangani permasalahan ini, agar pemilu terselenggara dengan damai dan aman tanpa ada permasalahan. Itu kita kan biasa, yang namanya beda politik, beda pilihan itu adalah hal yang wajar. Namanya saja berdemokrasi, jadinya kita harus mampu berdemokrasi secara pikiran, secara demokrasi, perbuatan demokrasi, dan segalanya harus berdemokrasi Pak. Jangan ngomong kita label aja demokrasi tapi perbuatan tidak mau demokrasi. Itu yang saya sesalkan. Karena dulu saya memang pelaku demokrasi. Ada upaya melapor ke pihak berwajib Pak? Ya, nanti saya masih Berunding kan ya? berunding dengan jajaran kepengurusan PAC Sukoharti dan DPC. Biar ada tindak lanjut dari gimana. Dan termasuk DPD juga, DPD kami harus menyikapi dengan permasalahan ini. Oke, terima kasih. Ya. Awak media Gatra Dewata melaporkan.